Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengangkat Santo Yohanes Paulus II sebagai pemimpin gerejamu di dunia, sebagai paus, pewaris dan penerus tahta penggembalaan Santo Petrus, paus yang pertama. Semoga sesuai dengan yang telah diajarkannya, kami senantiasa membuka hati bagi karya penebusan seluruh umat manusia dalam diri Yesus Kristus Putramu. Kami bersyukur orang suci yang terberkati telah datang pula ke negara kami, mengunjungi bangsa Indonesia dalam kunjungan apostoliknya Santo Yohanes Paulus II, yang menginjakkan kakinya di tanah air kami, tanah air Indonesia, dan mencium tanah air kami. Semoga berkat doa-doanya, kami pun hidup dalam kasih kerahiman-Mu, demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebagaimana saya sebutkan di dalam doa tadi, hari ini bersama seluruh umat Katolik Roma di seluruh dunia, kita bersyukur atas iman Santo Yohanes Paulus II, paus yang hidup pada tahun 1920 sampai 2005. Mari pada kesempatan ini kita membaca bacaan pertama yang dikutip dari surat Santo Paulus kepada umat di Efesus, bab 2 ayat 12 sampai 22. Saudara-saudara, ingatlah bahwa kalian dahulu tanpa Kristus. Waktu itu kalian tidak termasuk warga umat Allah dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Waktu itu kalian tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kalian yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera dalam satu tubuh. Ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib dan mengakhiri permusuhan pada salib itu.
Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kalian yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia, kita kedua pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah kalian bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kalian dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kalian turut dibangun menjadi kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Paulus kepada jemaat di Efesus mengingatkan agar mereka setia pada ajaran para rasul dan dengan persekutuan dalam kesetiaan itu, maka siapapun yang dalam iman, harapan, dan kasih menerima Kristus dan ajaran-ajaran yang diwariskannya, disatukan sebagai keluarga Allah di dalam semangat persaudaraan dan kerukunan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari ini kita diajak, meskipun secara penanggalan liturgis merupakan peringatan fakultatif, yaitu mengenang Santo Yohanes Paulus II, Paus yang merupakan penerus ajaran para rasul, mewarisi tahta apostolik, pelayanan yang diwariskan oleh Santo Petrus dalam iman, tradisi, dan ajaran suci Gereja Katolik Roma. Kita bersyukur Paus Yohanes Paulus II, orang suci itu, santo yang mewartakan perdamaian, persaudaraan, dan kerukunan dalam semangat pengampunan, pernah datang dan mengunjungi bangsa dan negara kita, hadir menginjakkan kaki di tanah air kita, tanah air Indonesia. Paus Yohanes Paulus II mempunyai nama asli Karol Józef Wojtyła. Ia lahir di Wadowice, Polandia pada tanggal 18 Mei tahun 1920. Beliau wafat di Vatikan sebagai paus pada tanggal 2 April 2005 pada usia 84 tahun. Paus Yohanes Paulus II melayani umat dan Gereja Katolik Roma sebagai paus yang ke-264, dihitung sejak Petrus sebagai paus yang pertama, lalu pengganti-penggantinya sampai pada Paus Yohanes Paulus II dalam urutan yang ke-264. Paus Yohanes Paulus II melayani gereja sebagai
servus servorum, hamba segala hamba, primus inter pares, bersama kolegialitas para uskup selama 27 tahun sejak tanggal 16 Oktober tahun 1978 hingga wafatnya tanggal 2 April 2005. Paus Yohanes Paulus II merupakan paus terlama ketiga dalam sejarah Gereja Katolik setelah Rasul Petrus dan Pius ke-9. Paus Yohanes Paulus II dikenal memerangi komunisme, kapitalisme tak terkendali, dan penindasan politik. Dia juga gigih membela martabat hidup manusia melalui ketegasannya dalam membela, melindungi, menghormati, menjaga dan menghargai kehidupan dengan melawan tindakan aborsi. Paus Yohanes Paulus II dalam rangka membela kehidupan juga menolak dilakukannya hukuman mati dan eutanasia, serta berbagai ensikliknya tentang teologi moral, termasuk ajaran mengenai teologi tubuh. Santo Yohanes Paulus II juga mengadakan hari doa sedunia untuk perdamaian pertama kalinya di Assisi, Italia pada tanggal 27 Oktober tahun 1986 yang dihadiri lebih dari 120 pemimpin agama-agama dari berbagai aliran Kristen, termasuk juga dari agama Islam, Hindu, Buddha, Yahudi, dan agama-agama lainnya yang tersebar di seluruh dunia ini. Paus Yohanes Paulus II dikenal dengan devosinya yang kuat kepada Santa Perawan Maria. Lambang kepausannya menggambarkan Maria yang berdiri di kaki salib Yesus sebagai bunda gereja, bunda kita, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika melayani sebagai paus, Santo Yohanes Paulus II menggunakan moto Totus Tuus, terinspirasi tulisan Santo Louis Marie de Montfort, "Aku milikmu sepenuhnya, dan segala milikku adalah milikmu, ya Yesus terkasih, melalui Maria, bundamu yang tersuci." Santo Yohanes Paulus II dinyatakan sebagai beato oleh penerusnya, yaitu Paus Benediktus ke-16 pada tanggal 1 Mei 2011 dan dinyatakan santo oleh Paus Fransiskus pada tanggal 27 April 2014. Gereja mengenang imannya pada hari ini, tanggal 22 Oktober. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Paus Yohanes Paulus II memiliki karakter pribadi yang tegas namun lemah lembut dalam hospitalitas kepada semua orang, termasuk bahkan kepada Ali Aqsa yang menembak
dirinya dari jarak dekat, namun gagal membunuh Paus Yohanes Paulus II. Bahkan Paus Yohanes Paulus II mengunjungi yang bersangkutan di dalam penjara dan kemudian berbicara empat mata dan mengatakan bahwa aku mengampuni engkau. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, martabat kehidupan yang serupa dengan Kristus dihadirkan oleh Paus Yohanes Paulus II. Kita bersyukur bahwa kita boleh mengalami kasih-Nya saat berkunjung ke Indonesia. Saya pribadi juga bersyukur ketika pada musim panas 2002 saat kami mengikuti kursus formator di Maria Regina Apostolorum Universita di Roma, kami boleh berjumpa dengan beliau meskipun beliau dalam keadaan sakit yang semakin parah kala itu, 3 tahun sebelum beliau wafat. Paus Yohanes Paulus II sungguh menjadi pribadi yang penuh dengan pesona, menghadirkan Kristus yang penuh kerahiman, wajah kasih Bapa kepada semua orang tanpa diskriminasi. Semoga berkat doa-doa Santo Yohanes Paulus II, kita pun dimampukan menghayati iman kita yang merangkul, menghargai, mengampuni, bahkan orang-orang yang memusuhi dan membenci kita. Bahkan Paus Yohanes Paulus II seperti yang tadi saya katakan, datang mengampuni orang yang menembak dirinya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semoga renungan yang kita pusatkan pada kesaksian hidup Santo Yohanes Paulus II seturut dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita bermanfaat untuk kita. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah kami. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.